Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kita, selamat datang di webinar live Instagram Klinik Dokter Kita, di mana pada kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai penanganan pertama kegawat daruratan mata. Dan saya Devi di sini selaku MC pemandu acara live Instagram kali ini dengan pemateri atau narasumber kita kali ini, yaitu Teh Yusi, yang beliau merupakan salah satu perawat di rumah sakit mata di Kota Bandung. Sekali lagi selamat datang kepada peserta atau audiens webinar live Instagram kali ini. Selamat bergabung, betul netizen. Selamat bergabung di live Instagram Klinik Dokter Kita pada kali ini. Alhamdulillah, tak lupa juga saya mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah atas karunia-Nya telah memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga insya Allah acara kali ini semoga berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mengefektifkan waktu nih, sebelum kita memulai perbincangan hari ini, kita bersama-sama berdoa, membaca ta'awuz dan basmalah bersama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara live Instagram kali ini kita akan mulai. Untuk mengefektifkan waktu, sebelum ke acara atau sebelum narasumber memaparkan materi, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, mungkin tadi sudah. Yang kedua ada pembacaan atau perkenalan biodata narasumber. Lalu yang ketiga ada pembahasan dari narasumber. Yang keempat ada pertanyaan, sesi tanya jawab bagi para audiens yang sudah mengikuti. Boleh bertanya langsung dan menulisnya di kolom komentar yang tersedia di layar. Lalu yang terakhir akan ada penutupan, insya Allah. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai ke pemaparan materi, kita sapa dulu nih Teh Yusinya ya. Apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke, Teh. Untuk hari ini kita akan berbincang tentang penanganan pertama kegawat daruratan mata ya Teh. Mungkin ditambahin kayaknya mungkin buat awal gitu ya. Iya betul ya, betul. Untuk awam ya, karena ya banyak mungkin di rumah-rumah atau misalnya di perusahaan mungkin ya Teh, yang terjadi kecelakaan yang tidak ada yang menyangka gitu dan kejadiannya gitu. Oke, saya akan membacakan dulu CV-nya atau biodatanya narasumber. Teteh izin ya, nama lengkap Yusi Endi Nurhayati. Beliau lahir di Subang pada tanggal 13 April 1981. Lalu 13 September ya Teh, ya punten. 13 September 1981. Lalu riwayat pendidikannya beliau SPK ya, Sekolah Perawat Kesehatan ya Teh, betul, di Pemda Subang. Lalu juga aktor budi luhur D3-nya mungkin ya. Lalu melanjutkan sekolah lagi di Stikes Ahmadiyani pada tahun 2019, itu ngambil sarjana. 2009 bentar. Selanjutnya beliau melanjutkan profesi nurse di Stikes Raja Wali pada tahun 2017. Jadi sekarang kan nurse ya Teh ya, perawat di salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Riwayat pekerjaannya lumayan nih, sudah melanglang buana ternyata. Dari tahun 2002, Masya Allah ya, pernah bekerja di rumah bersalin ya tadi ya, Masya Allah. Selanjutnya juga di rumah bersalin Muhammadiyah, itu pada tahun 2005 sampai 2011. Mungkin hingga sekarang ya di rumah sakit mata di Kota Bandung, dari 2010 ternyata hingga sekarang. Oke, Alhamdulillah. Mungkin begitu ya untuk CV-nya. Untuk selanjutnya mengefektifkan waktu juga, paling saya langsung mempersilahkan kepada Teh Yusi berikut untuk topik penanganan pertama kegawat daruratan mata untuk awam. Silakan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siang ya kalau kata orang sedang. Ya buat semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Alhamdulillah, mungkin sedikit rada-rada
bukan ngeri ya bahasanya, kalau judulnya kegawat daruratan mata gitu. Jadi kegawat daruratan mata itu apa sih? Itu seperti apa? Yang akan kita bicarakan hari ini mungkin untuk penanganan pertama untuk umum ya teh ya, orang awam. Apa sih kegawat daruratan mata? Jadi kegawat daruratan mata itu adalah gangguan pada sistem penglihatan yang dapat bersifat permanen apabila jika tidak ditangani sesegera mungkin. Jadi nanti kalau nggak segera akibatnya kacau. Jadi apa sih yang intinya tuh harus aware, gitu. Harus aware. Begitu kejadian apa yang harus dilakukan, gitu. Terus kegawat daruratan mata ini merupakan satu hal yang hal yang tidak disadari. Hal yang tidak disadari misalkan contoh lagi maku itu ya kan, lagi maku tembok gitu, bapak-bapak misalnya ibu-ibu kayak maku lagi maku tembok gitu, aku kepental pakunya kena ke mata. Nah harus apa gitu. Atau misalkan nih yang punya anak-anak lagi pocong gitu, lagi bermain gitu, lagi main tiba-tiba kepocong jebret gitu ya, kena gitu, apa yang harus dilakukan gitu. Atau lagi apalagi bisa lagi mancing bapak-bapak, kayaknya kena ke mata, nah gitu, apa yang harus dilakukan. Jadi pertama harus aware dulu ini kegawat daruratan mata itu apa yang harus dilakukan untuk pertama kali ya, supaya tadi mencegah terjadi kerusakan permanen pada fungsi penglihatannya gitu. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam kedaruratan mata ini? Kalau boleh ini bagi itu menjadi dua ya, ada karena trauma dan non trauma. Nah, yang trauma ini apa? Yang trauma ini pertama trauma atau ruda paksa ya, atau kecelakaan atau apa yang disebutnya mungkin asalnya ruda paksa, itu injury ya bahasa Inggrisnya. Yang pertama itu trauma karena benda asing. Nah, sekarang lagi musim kemarau ya teh. Kemarau tuh banyak debu nggak sih? Iya benar ya. Banyak debu misalnya lagi nyapu ya gitu, lagi nyapu tiba-tiba ada debu yang masuk gitu. Atau lagi asik, lagi santai, lagi ngopi gitu kan, sambil terus tiba-tiba ada apa yang masuk, nggak tahu apa gitu ya gitu. Sama mungkin sekarang tuh musim layangan ya, iya tuh. Dari layangan aja itu bisa terjadi sesuatu kegawat dari layangan nih ya. Saya pernah nanganin anak kecil mulai dari kakinya nyerut, apa itu si bambunya lagi nyerut tiba-tiba gitu kan, si kayunya masuk. Iya. Terus lagi main layangan, si ujung kayunya ada yang kena ke mata gitu tiba-tiba gitu. Terus ada lagi ngejar-ngejar nih anak-anak lagi ngejar layangan putus dikejar-kejar gitu di jalannya sambil bawa galah gitu ya, bawa tongkat gitu buat ngejar layangan. Gak sadar di belakang ada ibu-ibu yang lagi dari motor dibonceng gitu, kena itu si kayunya tuh kena ke mata. Terus ada yang lebih ngeri lagi, kasus bapak-bapak gitu lagi naik motor gitu kabur. Pas kabur ada apa sih, gelasan tiba-tiba kena dari sini ke sini. Itu si gerobaknya robek sampai ke matanya sampai sebentar gitu. Jadi bisa jadi kegawat daruratan ini sesuatu hal yang masya Allah gitu ya, jadi jangan dianggap sepele juga ya, harus sadar gitu situasinya pun bisa terjadi gitu ya. Nah iya, tadi kembali ke trauma mata itu karena benda asing. Jadi benda asing misalkan contohnya karena ada debu, terus ada gram itu yang suka ngelas, misalnya mungkin tukang ngelasnya enggak, tapi yang orang yang lewat bisa aja gitu. Ada itu yang benda asing masuk. Atau pernah kejadian yang lagi babat rumput, yang lagi babat rumput, bisa jadi si mang yang babat rumputnya kena, bahkan yang lewat, yang lagi main motor, nah gitu bisa kaku itu bisa gitu. Terus karena bahan kimia karena bahan kimia. Nah bahan kimia itu apa sih yang mungkin sering ditemui gitu ya di keseharian? Sampo, sabun, misalkan lagi ngosek toilet gitu ya, ada cairan pembersih porselin ada cepetan gitu. Atau lem itu yang bukan lem kertas ya, kalau anak-anak tuh lagi bikin kerajinan ada lem yang kuat banget ya, boleh nyebutin nama mereknya. Itu pernah itu sering jadi
tiba-tiba nangis aja ke ibunya, matanya jadi mungkin ya nggak bisa dibuka ya, kayak gitu. Bahayanya itu ya, karena kena tangan juga Iya, itu Kak. kayak nggak bisa dibuka kayak gitu kan dia ya. Apa yang harus dilakukan? Betul. Gitu ya. Terus karena benda tumpul tuh kayak tadi misalnya sesuatu yang tumpul ya, jelas ditonjok. Terus kebentur, ada yang jatuh dari tangga, makanya kebentur misalkan meja atau apa gitu ya, sesuatu yang tumpul itu bisa terjadi. Kemudian benda tajam tuh bisa, emang bisa gitu apa? Bisa. Yang tadi yang nyuruh itu pernah ada juga gitu megang pisau, anak megang pisau nggak tahu habis apa, gigi sih. Nggak tahu nggak pakai sadar mungkin ya. Iya. Atau lagi nyadar apa pakai cutternya ketempel kena tadi benda saja misalnya seperti itu tuh bisa saja terjadi gitu. Nah terus kalau misalkan nauzubillah itu terjadi, apa sih yang harus dilakukan? Bagaimana penanganannya? Tapi kita panik gitu ya, kayak misalkan apa yang harus dilakukan? Nah, tadi kalau misalkan karena benda tumpul yang kena tonjok itu suka bengkak gitu ya, betul kebiruan gitu ya, karena bengkak kebiruan. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama kita kompres dulu, pakai handuk dibasahi air dingin, dikompres sesering mungkin, dikompres sesering mungkin gitu. Kalau misalkan itu tidak ada buram gitu ya, kalau tidak ada pendarahan, saat ketonjoknya gitu tidak ada penurunan tajam penglihatan, itu bisa dikompres. Kalau misalkan sudah membaik, lalu kita lanjut dengan kompresan. Kalau misalkan ada keluhan tambahan gitu ya, tadi bendungan tajam penglihatan ya itu mah jangan lama-lama, langsung tenaga medis gitu. Iya, betul. Nah, terus penanganan trauma karena benda asing. Misalkan benda asing itu yang tadi lagi nyapu ada debu, lagi asik atau tiduran gitu rebahan misalkan di atas ada yang jatuh gitu ya, nggak tahu apapun itu. Nah, harus diapain nih? Nah, yang pertama kita kedip-kedip mata gini. Refleks mengucap biasanya tuh teh boleh nggak tuh? Ya itu nggak boleh. Oke, betul gitu ya. Yang tadi pastinya kedip-kedip dulu matanya ting-ting. Kedip-kedip dulu matanya beberapa menit, kedip-kedip gitu ya sampai rada enakan. Terus pastikan tangan kita ini tuh harus bersih. Pastikan dulu tangan kita bersih, jangan sampai ini ada debu gitu. Apa yang dilakukan? Tarik kelopak mata ini, tarik kelopak mata sampai di bawah. Terus ambil cotton bud. Kalau kelihatan si benda asingnya itu kelihatan di area ini ya, kelopak atau yang putihnya, kita ambil pakai cotton bud. Lahan ya. Tapi itu boleh diambil sama cotton bud kecuali di daerah yang hitamnya ini warna ya di hitamnya tuh, Jadi di bagian sini masih aman teman-teman. masih aman ya, boleh cotton bud yang putih gitu masih bisa. Itu yang tidak menancap ya, benda asing yang tidak menancap, jadi bisa pakai cotton bud. Kalau kelopak ini harus bersih, jadi kelopak mata bawah diambil pakai cotton bud. Kalau daerah yang mata jangan sama sekali ya, jangan sekali buat sahabat kita di sini ya. Betul. Karena formnya itu sensitif ya, yang sakit. Jadi harus ke ahlinya aja. Betul. Nah terus apa lagi? Tadi ya bilas dengan air bersih. Jadi dibilas dengan air mengalir, sama air kok, bukan air apa gitu ya. Jadi pakai air bersih. Karena misalnya udah air apa nih? Tiba-tiba takutnya kotor ya. Betul. Jadi nambah parah juga itu terjadi ya. Oke. Nah, terus lanjut ke trauma penyebabnya karena benda tajam. Benda tajam itu yang tadi ya contohnya yang mengakibatkan luka sayat. Benda tajam yang misalkan karena cutter, karena cutter misalkan atau pisau itu bisa terjadi yang banyak hal. Kena cutter, pisau, apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Pertama, pasang pelindung pada mata yang terluka. Pelindungnya itu kan kalau di rumah mah bingung ya apa gitu, kayak mangkok gitu deh. Kalau tutup apa sih yang saya cobain tuh kayak tutup pilot sih,
nyangkap kayak gitu ya kan, Betul. itu di gini ditutup kayak Iya, iya, iya. nah ini dirapat di sini plastering Oh, gitu, iya, iya. jadi melindungi si matanya ini. Misalnya Gitu. kalau di rumah tuh ada kayak pengharum ruangan tuh boleh nggak? Apanya Untuk penutupnya tuh kayak cuci dulu ini ya. Iya, Cuci dulu. Nah itu ya, itu kan bisa ya, bisa bisa, ya, bisa. Jadi asal bersih teman-teman. asal Ya. bersih dulu gitu, ditutup dulu di sini untuk diplesterin untuk melindungi si Oke, lukanya oke. itu ya. Nah terus hindari menyentuh mata, nggak boleh disentuh pas kamu digerget gitu ya misalnya. Betul, Jangan pasti. gitu, kalau luka saya tuh jangan pernah disentuh apalagi dikucek itu nggak boleh. Terus digilas dengan nggak boleh dibilas. Kalau ada luka saya ya, jangan dibilas dan jangan sekali-kali mencoba mengambil benda apapun. Jadi ketika ada luka saya, misalnya kelihatan tuh si cutternya tuh ada bumbu cutter gitu ya di lukanya gitu. jangan sekali-kali diambil sendiri gitu ya, gitu. Terus kalau untuk beberapa kasus gitu ya, ini udah jelas jangan hindari minum atau konsumsi obat mengencer darah. Jadi obatnya kalau mengencer darah jadi perdarahan kan. Betul. Nah terus penanganan trauma pada trauma kimia ya, trauma kimia ini tadi contohnya misalkan lagi bersihin toilet gitu ya, nah cairannya kecipratan, nah apa yang harus dilakukan gitu. Yang pertama udah jelas ya nggak boleh dikucek-kucek. Yang kedua dibilas dengan air mengalir, bilas sebanyak-banyaknya ya kalau bisa selama 15 sampai 20 menit. Jadi kalau terus ini kalau pas kecipratan gitu ya, atau sampo atau apa mungkin itu kan sering terjadi dibilas ya pakai air mengalir gitu terus-terusan 15 sampai 20 menit, karena kalau di rumah kan nggak bisa ngukurin berapa liter gitu. Kalau di tempat medis di klinik-klinik gitu kan itu pakai cairan ya khusus ya, infus lah ya kalau di awal gitu kayak gitu. Oke, mungkin ada cairan kimia itu apakah semua cairan kimia itu berbahaya bagi kedua mata juga berbahaya bagi mata gitu. Nah, cairan kimia yang dimaksud di sini adalah cairan dengan pH itu kurang dari 7. Itu yang sifatnya asam dan yang bersifat basa. Yang bersifat basa itu pH-nya lebih dari 7. Misalkan yang basa itu kayak semen, kapur gitu, terus pupuk, nah, itu sifatnya basa. Terus kalau yang sifatnya asam itu kayak cuka, juga bakso, yang tiba-tiba jadi seger-seger gitu. Tiba-tiba si cukanya nyiprat gitu kenapa gitu. Nah, itu sifatnya asam bahaya. Jadi segera bilas dengan air mengalir 15 sampai 20 menit gitu. Nah, itu mungkin untuk penanganan trauma ya. Terus satu lagi gawat darurat mata yang sifatnya non-trauma. Nah, apa? Yaitu penurunan tajam penglihatan. Yang bagaimana? Yang tiba-tiba tiba-tiba turun darah kan ada yang berangsur-angsur ya penurunan tajam penglihatan itu. Nah ini tiba-tiba gelap gitu, itu jadi gelap gitu, atau misalkan tiba-tiba ada kayak tirai gitu, jadi hanya melihat setengah sedikit gitu ada yang menghambat yang ya, itu gelap sembunyi. Nah itu harus segera diperiksakan ke dokter gitu, itu nggak bisa dinanti-nanti. Betul dan tidak bisa ditangani di rumah juga, gimana caranya gitu kan. Betul, jadi memang harus kesehatan. Betul teh. Nah terus apalagi mungkin ada istilah stroke mata. Oh gitu ya. Jadi stroke itu tidak hanya terjadi di kepala ya. Jadi ada stroke mata. Stroke mata itu adanya penyumbatan di pembuluh darah yang memperdarahi mata, baik itu arteri maupun vena. Jadi sumbatan gitu penyebabnya sama yang mungkin dengan ada penyebabnya itu beberapa penyebabnya gitu ya. Adanya sumbatan ke pembuluh darah yang memperdarahi mata tadi. Nah itu apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan terjadi seperti itu, penglihatannya itu biasanya buram atau bahkan sampai gelap. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Jadi ini telapak tangan kita nonton gini, nonton kayak gini, ditekan sekitar 20 detik, ditekan terus ditarik gitu, ditekan lagi terus seperti itu. Tujuannya kan kalau sumbatan ditekan, jadi kayak kita ada sumbatan ditekan
begitu tuh diangkat dia menyebar ya. Betul. Nah tujuannya maksudnya itu. Tujuan untuk ke mata pun sama Itu kalau berarti ya. untuk mata kan kalau bingung di kamar kenapa ya udah. Kalau bingung mah Ya. lebih baik ke fasilitas kesehatan aja gitu ya. Kerja pastinya ya. Terus ada lagi ya kayak oh iya yang ini yang bahaya itu mata rata-rata orang sakit mata tuh merah ya. Betul. Nah nanti kalau diperhatikan merah itu yang termasuk gawat dalam tertentu yang seperti apa? Yang merahnya merah banget, terus ada yang terjadi perdarahan misalkan itu udah jelas. Atau ada yang namanya hiven gitu ya. Nah itu juga kegawat darurat. Hiven itu semacam apa tadi? Hiven itu misal ininya, jadi adanya darah yang terkumpul gitu ya, yang terkumpul di daerah ini milik mata. Yang pasti merah berarti kan mata yang merahnya. Kelihatannya jadi biasanya kan ada bening tuh yang hitam, nah itu ada tampak kemerahan. Oke. Warnanya itu lebih cenderung lebih gelap berarti ya kelihatannya kalau yang itu mohon ya. Nah terus apalagi yang termasuk gangguan darurat mata itu adanya ini ya pasien-pasien glaukoma dengan keluhan. Glaukoma itu peningkatan tekanan bola mata ya, dengan keluhan sakit mata yang menjalar ke kepala, biasanya disertai mual sama muntah. Itu khas banget kayak gejalanya. Jadi itu nggak bisa dinanti-nanti. Itu langsung segera berarti harus ditangani oleh dokter gitu, oleh tenaga kesehatan pastinya teman-teman. Oke, baik. Masya Allah ya pemaparan dari perawat Teh Yusi. Mungkin ada beberapa ya pertanyaan dari teman-teman juga boleh. Kalau misalnya ada pertanyaan di kolom komentar diketik aja ya teman-teman. Ini mungkin ada pertanyaan ya Teh ya. Yang pertama boleh nih dari Teh Ulfah nih. Kira-kira siapa saja yang beresiko mengalami penurunan tajam penglihatan? Ini pertanyaan titipan ya Teh ya. Mungkin ada teman-teman di sini sahabat kita yang mau bertanya, boleh chat aja di kolom komentar langsung. Iya. Enggak yang tadi Teh Ulfah ya. Betul. Ulfah ya. Siapa aja yang mengalami penurunan tajam penglihatan ya gitu. Yang beresiko gitu ya. Betul. Apakah harus orang tua tuh atau misalnya apa namanya yang sudah lansia gitu Teh, atau misalnya yang muda juga ternyata bisa gitu. Iya. Jadi untuk yang beresiko penurunan tajam penglihatan itu yang ini biasanya orang dengan hipertensi, ya itu penyakit sistemik, hipertensi, diabetes, terus gagal ginjal udah jelas ya, terus yang kolesterol tinggi, yang dislipidemia, ibu-ibu hamil juga kadang udah beresiko. Bisa ya beresiko. Nanti penjelasannya biar lebih seru ya. Betul, ibu hamil sama ibu-ibu yang menggunakan kontrasepsi. Oh gitu. Nanti kalau yang penasaran bisa menghubungi langsung ke ini ya, ke Instagram klinik dokter kita ya, bisa mengajukan pertanyaan beberapa. Kenapa misalnya apa hubungannya alat kontrasepsi dengan penurunan penglihatan, itu bisa. Bagi yang penasaran, ibu-ibu muda, ibu-ibu hamil boleh bertanya langsung dengan lewat DM ya ke Instagram klinik dokter kita. Oke, mungkin itu tadi ya, hipertensi, itu mah penyakit-penyakit yang memang seperti itu, dan itu beresiko untuk penurunan penglihatan. Selanjutnya mungkin ini dari titipan juga dari Bunia ya. Apakah belekan pada mata termasuk gawat daruratan? Nah, belekan itu ya. Betul. Bangun tidur belekan. Bangun tidur belekan, berlimpah sedikit belekan. Yang ini kan pertanyaan yang tentang yang masuk ke gawat daruratan gitu. Yang seperti apa berarti? Ada yang khas gitu ya. Kasus-kasus GO, gonorku. Kasus-kasus gonorku itu belekannya khas banget. Jadi sih dia tuh perulen-perulen tuh banyak banget. Udah gitu hijauannya, kuning kehijauan banyak, perulen bahkan sampai bisa mengeluarkan darah. Nah itu termasuk kasus gawat daruratan mata. Itu nggak bisa dinanti-nanti. Kalau belekan bangun tidur wajar ya. Betul. Kalau ada merah gitu yang tapi mungkin seharian seperti itu kasusnya. Jadi kalau yang kasus-kasus gonorku itu belekan itu banyak banget khas banget.
Mulai sampai kadang dia susah buka padahal pokoknya banyak banget itu kan udah mau karena GO ya. Karena GO itu harus penanganannya harus sama medis ya. Betul. Berarti nggak bisa ditangani di rumah ya, itu harus segera konsultasi dengan yang ahlinya gitu. Atau saya tambahin ya, kalau misalkan belekan ini berpengetahuan juga nih. Misalkan belekan ya, tapi bukan belekannya bukan yang tadi nih, apa yang harus dilakukan bersih ini gimana? Betul. Nah, Kita lihat ini kalau misalkan anaknya belekan gimana ini? Oke, ini langsung ditanya ke saya ya. Mungkin kalau saya di rumah ya Teh ya, misal saya nih yang belekan, dibersihinnya tuh kalau nggak langsung cuci muka ya, ambil tisu tapi memang diolesnya tuh dari sini ya, dari apa nih, ujung atau pangkal nggak tahu lah ya, dari ujung ke dalam gitu Teh. Termasuk ke anak saya juga yang masih bayi, itu sama ketika dia meskipun agak susah ya kalau ke bayi, sama gitu dari ujung sampai ke tengah seperti itu Teh. Bagaimana tapi dari Teh? Udah betul ya caranya ya gitu. Nah tapi pakai apa gitu? Apalagi yang pasti nggak boleh pakai tisu basah. Tisu basah itu kan nggak ada bahan kimianya. Justru malah jadi perih bukan sih Teh? Iya, Ya, tisu basah jangan gitu ya, udah jelas. Oke, baik. Terus pakai sabun tangan boleh juga ya gitu. Apalagi ibu-ibu Yang ada aja yang menggantung langsung gitu ya. Kalau misalnya kasus belekan mah, kalau saran saya gitu ya, kan di rumah tuh suka sedia kapas. Betul. Si kapasnya itu harusnya sih kapas bulat ya buat kapas cembung tadi ya, atau kapas kecantikan tuh yang lingkaran gitu. Gebek ya. Dengan air panas ya, air hangat, direndam dulu, kita dicuci tangan, si kapasnya diperes ya. Sebab berarti ya, jangan licin ya. Jadi si kapasnya itu ya bisa dipakai buat membersihin. Betul tadi caranya dari yang bersih ke yang kotor dari sini ke sini. Jangan jangan sering, Jangan satu pulang balik gitu ya. Oke, balik lagi kotorannya. Jadi satu sisi bersihin, balikin lagi, bersihin lagi. Buang. Nah si kapas yang tadi, kalau kita misalnya mau bikin untuk membersihin mata itu, setelah diperas itu hanya bisa dipakai 1 kali 24 jam. Besoknya diganti lagi. Itu disimpan di tempat tertutup, jangan terbuka, sama aja bohong. Ada lagi. Ada yang jatuh dari atas. Itu yang menyebabkan juga beresiko menyebabkan infeksi, nambah lagi seperti itu. Oke, mudah-mudahan pertanyaan titipan dari Bu Nia terjawab ya. Mudah-mudahan Bu Nia. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan nih dari RHNA ya. Teh mau tanya, kalau terkena abu rokok pas lagi berkendara gimana tuh? Tapi memang betul nih ya, pertanyaan itu mewakili saya juga yang pengendara motor. Di depannya tuh ada yang ya punten ya, seenaknya merokok dengan dia begitu, terus membuang asap atau abunya itu sembarangan. Nah itu bagaimana ya, tiba-tiba masuk ke mata kita tuh, bagaimana coba? Nah ini dari semua macamnya, dari rokok aja banyak itu pasti. Iya betul. Dari abunya, dari segala ya dari abu ya, dari abu. Jadi berarti ini maksudnya ke benda asing yang yang tidak tajam ya, benda asing yang tidak menancap. Nah tadi maksudnya ke benda asing yang tidak tajam, tidak menancap. Apa yang harus dilakukan? Tadi pertama apa? Ingat nggak? Kedip aja terus gitu ya. Kedip dulu matanya. Sampai biasanya berair sendiri nggak sih Teh? Iya. Di mata itu. Subhanallah ya Allah, menciptakan mata tuh udah sempurna ya, udah sempurna dengan dia ketika ada benda asing dia spontan mengeluarkan air mata. Betul. Kedip dulu, terus kedip. Biasanya kan kadang kalau sendiri kadang enggak. Nah tapi caranya selain kedip jangan dikucel. Betul. Pastikan tangannya bersih. Tarik kelopak mata kita, dilihat itu abunya sebelah mana. Bersih, pakai cotton gitu. Nah kalau daerah yang pas kenanya daerah yang hitam, kalau yang hitam itu takutnya Nah itu sebaiknya ke fasilitas langsung aja ya, ke klinik terdekat atau ke puskesmas mungkin, atau kalau nggak ada ya udah belok aja ke UGD terdekat gitu. Tapi ya seperti ya betul UGD. Oke, baik.
Itu paling ya Teh ya, karena itu yang mungkin dijumpai sehari-hari ya, kayak misal ya terkena si abu rokok itu juga sebetulnya sering ya dengan oleh Kasus kita kita ya. betul pengendara, apalagi dengan pengendara motor ya seperti kita ya gitu. Oke, Debu apapun ya. betul, debu apapun ternyata, jadi tidak boleh jadi sahabat kita ya, kalau misalnya kita di jalan atau misalnya di rumah terkena debu langsung tuh disarankan tidak mengucek langsung, memang refleks tapi ditahan ya Bu Ibu, teman-teman dan sahabat kita sekalian, ditahan supaya tidak menjadi infeksi selanjutnya mungkin ya Teh ya. Jadi cukup dikedip sampai si mata pun ya insya Allah mengeluarkan air matanya sendiri, ya syukur-syukur bisa keluar gitu kotorannya. Tapi kalaupun enggak, kita segera cuci tangan, langsung dibuka ininya kelopak mata, langsung ambil ke tempat diambil kotorannya seperti itu. Oke, untuk paling itu aja ya Teh ya, untuk mengefektifkan waktu juga ya teman-teman sahabat kita. Karena kita juga sudah di sudah di penghujung acara, alhamdulillah. Mungkin ada beberapa nih pertanyaan titipan yang belum terjawab teman-teman. Jangan khawatir, teman-teman bisa langsung bertanya ke atau mendm langsung ya ke Instagramnya Klinik Dokter kita, insya Allah akan terjawab insya Allah ya teman-teman. Terus juga terima kasih atas antusiasnya teman-teman di sini sudah ikut live ya, sudah bergabung, sudah mengajukan beberapa pertanyaan juga. Oke, sekedar informasi ya untuk teman-teman di sini, sekarang Klinik Dokter kita pada bulan September ini sedang ada promo ya, diskon 10% itu di poli umumnya ya teman-teman, untuk cek asam urat ya Teh ya. Nah, itu juga bisa diinformasikan ke teman-temannya. Ya ada ada diskon untuk poli umumnya, yaitu cek asam urat diskonnya 10%, lumayan tuh, dari berapa sampai berapa gitu kan, lumayan diskonnya tuh kayak gitu. Oke. Untuk mungkin dicukupkan aja ya tadi ya, insya Allah nanti beberapa pertanyaannya saya kirimkan dan juga mohon untuk dibantu untuk jawabannya ya Teh ya. Insya Allah. Oke, sebelum kita tutup, mungkin dari Teteh ada tambahan lagi untuk share-nya ke teman-teman atau sahabat kita yang sedang menyaksikan live Instagram ini? Insya Allah sedikit aja gitu, karena tadi ya intinya kegalau-galauan mata itu hal yang tidak disadari gitu. Yang harus kita sadari mah intinya itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, bahkan ketika pas kita tidur gitu ya, pas bangun tidur tiba-tiba jadi gelap kan bisa terjadi. Jadi intinya apapun yang kita lakukan, Bismillah ya, jangan lupa gitu ya, memohon Berdoa ya, memohon perlindungan kepada Allah, itu udah jelas gitu. Terus yang kedua mungkin tadi Allah memberikan apapun kondisi kita gitu ya, itu dari Allah, kita terima, tapi kita maksimalkan syariat gitu, maksimalkan penanganan, ikhtiarnya nih teman-teman, maksimalkan ikhtiarnya gitu ya. Insya Allah semoga Allah memberikan yang terbaik ya. Betul. Belajarnya cukup ya, baik untuk mengefektifkan waktu juga ya. Mari kita tutup bersama-sama dengan alhamdulillah ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.